Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana dengan kinerja ekspor yang terus mengalami surplus dan juga neraca perdagangan kita. Apakah ini menjadi satu pertanda bahwa ekonomi Indonesia akan baik-baik saja sampai dengan akhir tahun dan juga tentunya tahun depan? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan kembali surplus 2,41 miliar dolar Amerika. Meski tercatat surplus, angkanya turun 1,06 miliar dolar dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan nasional kembali surplus sebesar 2,41 miliar dolar pada November 2023. Meski surplus, angkanya turun sebesar 1,06 miliar dibanding bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan bahwa neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 43 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus neraca perdagangan November 2023 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yang mencapai 4,62 miliar dolar. Adapun komoditas penyumbang surplus non-migas antara lain bahan bakar mineral atau HS27, lemak dan minyak hewan atau nabati atau HS15, dan besi dan baja atau HS72. Pada November 2023, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 2,41 juta US dollar atau turun sebesar 1,06 miliar US dollar secara bulanan. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 43 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus November 2023 ini menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu. Adapun nilai ekspor Indonesia pada November lalu tercatat 22 miliar dolar atau turun 0,67% secara bulanan. Sementara nilai impor Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar 19,59 miliar dolar atau naik 4,89% secara bulanan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan neraca dagang yang surplus 43 bulan beruntun. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor. Selamat pagi Pak Handito. Selamat pagi Mas Pras. Ya. Cerah sekali hari ini. Baik, secerah dengan kinerja ekspor kita begitu 40 bulan lebih secara berturut-turut begitu mengalami surplus. Tapi sebelum membahas lebih jauh nih, mungkin Pak Handito bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa. Bagaimana sih sebenarnya dengan kinerja ekspor impor Indonesia terutama menjelang akhir tahun 2023 ini Pak? Ya, saya rasa kita masih bersyukur meskipun ini sudah harus makin was-was ya. Karena menurut saya sekarang ini surplus kita akan cenderung ada tendensi turun ya. Meskipun sebenarnya juga jangan khawatir karena quote-unquote saingan utama kita Vietnam gitu ya. Saya mengatakan saingan utama kita Vietnam itu karena ini ya dia berhasil melewati kita dan dia terus tumbuh. Dia 2 bulan terakhir tertahan malah turun kan gitu. Jadi bersyukurlah karena orang lain turun. Tapi kan nggak boleh hanya mensyukuri orang lain turun. Kita harus melihat kinerja kita dan kinerja kita ini menurut saya patut disyukuri tapi harus tetap was-was ini. Ya, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada sebenarnya apa sih yang membuat kekhawatiran Anda meskipun surplus secara beruntun tapi kan kita lihat nilainya juga terus mengalami penurunan. Nah, ada faktor apa? Triggernya lebih kepada karena faktor global kah atau domestik juga berperan di sana? Ya, tentu saja namanya ekspor pasti faktor global berperanan penting. Tetapi kalau kita lihat tren yang terjadi, ini kan menunjukkan bahwa daya saing ekspor produk kita ini harus ditingkatkan. Dan daya saing itu tidak bisa tidak kalau mau ditingkatkan. Kalau kayak di bisnis gitu kan, di bursa gitu kan kita punya portofolio. Nah, portofolio produknya kita dan portofolio pasar itu tidak kunjung membaik menurut saya. Kita sudah upayakan berkali-kali mengatakan wah kita harus masuk ke pasar-pasar yang non tradisional. Betul. Tapi ya balik lagi ke tradisional.
kemudian kita juga ingin dorong, kita harus masuk ke industri yang punya nilai tambah lebih, karena nggak bisa juga kan gitu. Nah ini yang harusnya jadi catatan, apalagi menuju tahun 2024 yang tahun yang kalau menurut saya tahun yang malah menyimpan banyak ketidakpastian ya, tidak hanya eksternal tapi internal Indonesia juga gitu. Nah ini yang harus disiapkan dari sejak dini, dan memang kalau kita melihat selama ini kan dorong, kita harus masuk industrialisasi, kita masuk ke industri yang maju. Jangan lupa industrialisasi itu butuh waktu, industrialisasi itu butuh proses, dan yang terpenting itu perlu pelaku. Nah kalau 3 hal ini nggak dapat, gimana kita dorong industrialisasi? Saya ingin kemudian mengatakan bahwa ya kita memang kalau kita bicara ingin memperbaiki fondasi ekspor kita ke depan, maka kita harus mau masuk kepada industri-industri yang mengoptimalkan yang kita sudah punya gitu. Nah ini yang saya rasa selama ini apalagi tahun politik begini, ini kayak masih ada yang berpikir, wah Indonesia harus menjadi sesuatu yang ekstra hebat gitu. Tapi saya berharap ini apalagi di paslon-paslon ini juga kemudian realistis bahwa Indonesia itu kalau mau maju harus optimalkan yang sudah kita punya. Saya suka menyebutnya ini nature go global gitu ya. Saya rasa sekarang ini kita harus mulai bicara tentang bagaimana mengoptimalkan nature-nya Indonesia, naturalnya Indonesia itu untuk didorong ekspor. Baik, tapi kita tahu beberapa bulan terakhir bahkan pemerintah kan terus mencari lagi seperti Anda katakan non-tradisional negara tujuan ekspor Indonesia, Timur Tengah, Afrika, begitu semuanya dijajaki begitu. Tapi menurut Anda apakah sudah cukup efektif bisa meningkatkan kinerja ekspor kita, atau negara-negara tujuan ekspor kita yang non-tradisional tadi juga tengah berkutat dengan permasalahan ekonomi mereka? Ya, memang betul itu tadi Mas Bras. Memang negara non tradisional kita sedang pusing dengan diri sendiri ya. Tapi gini contoh, saya bulan lalu ke Laos ya. Dari Laos ini ada pertemuan negara-negara ASEAN dan Jepang. Kemudian dari situ kami ke Thailand. Terus kita bandingkan. Contoh sederhana bandingan Thailand sama Laos. Gitu kan ya boleh dikatakan seperti bumi dan langit gitu ya, meskipun bersebelahan. Apa yang mau saya anggap? Tapi dari situ, dari yang saya amati di Laos, dia coba meskipun negaranya untuk urusan ekspor masih belum begitu maju, tapi dia mulai fokus gitu kepada produk, misalkan dia buah olahan gitu, buah kering. Nah di Thailand juga banyak banget, tapi dia berani fokus ke sana. Nah Thailand itu selama ini dikenal, dia ekspor produk-produk otomotif, banyak pabrik-pabrik mobil ada di sana ya, karena Jepang suka dengan Thailand kan gitu. Ya tapi kan Thailand nggak bisa hanya bergantung kepada apa yang kata hatinya si Jepang doang kan gitu. Dia membangun dirinya sendiri dan produk-produk olahan pertanian itu maju. Nah saya selama ini melihat itu yang saya sebut dengan nature go global itu, bahwa kita sudah harus memanfaatkan Indonesia kita itu untuk masuk ke sana. Jangan terlalu bahasa Jawanya melit-melit mikir yang enggak gitu, tapi kemudian yang ada nggak keurus gitu. Nah ini yang saya perlu ingatkan kita semuanya. Pelaku usaha saya yakin sudah sadar itu. Kadang-kadang ini membuat kebijakan kepengennya sesuatu yang nggak dipikirin oleh pelaku usaha gitu. Nah ini yang perlu sinkronisasi. Nah itu dia sinkronisasi terkait dengan bagaimana nature go globalnya Indonesia juga bisa berdaya saing. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan perkembangan ekspor Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati di bulan November 2023 tercatat ekspor Indonesia mencapai 22 miliar dolar Amerika. Kalau kita lihat kinerja secara bulanan atau month on month ini justru melemah 0,67%. Sementara secara tahunan juga mengalami tekanan 8,6%. Ya, lantas bagaimana dengan perkembangan impor Indonesia di bulan November? Tercatat 19,59 miliar dolar dari sisi bulanan maupun tahunan sama-sama mengalami kenaikan 4,89% dan 3,29%. Berikutnya untuk ekspor non migas di bulan November, negara mana saja yang dituju? Ada Tiongkok
5,41 miliar dolar Amerika, kemudian India di posisi kedua 2,01 miliar dolar, kemudian Amerika Serikat 1,94 miliar dolar dan Jepang 1,44 miliar dolar Amerika. Dan berikutnya impor non migas di bulan November dari China sendiri tercatat 5,7 miliar, kemudian Jepang 1,28 miliar dolar dan Thailand 0,81 miliar dolar, kemudian Korea Selatan 0,76 miliar dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor. Baik Pak Handito, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan. Dari sisi ekspor ini yang menjadi kekhawatiran Anda memang kinerjanya bahkan tadi secara bulanan, tahunan juga mengalami penurunan. Sementara impornya justru mengalami kenaikan. Apa yang bisa kita cermati begitu? Apakah memang menunjukkan sebenarnya geliat dari sektor bisnis di Indonesia sudah mulai ada begitu dengan banyaknya importasi? Tentunya kan di sana biasanya bahan baku penolong begitu Pak? Ya, mudah-mudahan tren untuk peningkatan impor bahan baku atau bahan baku penolong meningkat ya. Tetapi saya sih ingin melihat aspek ekspor ini sebagai dua hal yang berbeda dengan impor. Karena sebenarnya ya quote unquote itu kita merem aja deh impor itu kayak apa gitu ya. Kalau ini dalam konteksnya ekspor. Karena sebenarnya kalau kita ingin mendorong terus kinerja kita ini harus prioritasnya itu tingkatkan ekspor. Memang ujung-ujungnya kan surplusnya yang penting. Tetapi kita ini masih pemain kecil. Kita ini masih pemain kecil di ekspor. Kita ini market share kita itu kira-kira plus minus 1% saja kan. Kita ini sekarang ada di peringkat kira-kira 27, 26, 28 ya. Kira-kira antara 25 sampai 30. Yang peringkat ini masih peringkat menurut saya buat Indonesia itu peringkat buncit itu masih kita harus lebih besar. Nah kalau mau lebih besar maka sebenarnya kita jangan terlalu risau dengan impor. Bahwa kalau sekarang surplusnya menurun karena impornya naik sementara ekspornya nggak naik, nah itu ya itu pikiran itu inilah yang harus mikirin negara memang. Kalau kita sebagai pelaku usaha ya bukan kita ngomong emang gua pikirin gitu ya, tetapi yang saya ingin katakan kita harus terus genjot ini ekspornya ini supaya kita bisa naik, kita bisa tidak hanya nomor 27 nih, kalau bisa menjadi nomor sekian belas gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan pada posisi seperti itu? Maka yang harus dilakukan menurut saya tadi itu dengan catatan udahlah impornya itu urusan negara. Pelaku usaha mikirin dirinya sendiri, maka yang harus kita lakukan adalah mencari sumber-sumber pertumbuhan produk-produk apa yang bisa kita optimalkan. Karena kalau kita hanya mengharapkan impor itu dari ini ya harga komoditi naik atau dari pelaku usaha multinasional yang punya pabrik di sini, maka itu tidak bisa sustain kan gitu ya, sangat volatile. Ya, dan bukan nature-nya Indonesia begitu ya Pak ya? Kenapa? Iya, nature-nya Indonesia, betul. Nah, kita ini perlu kembangkan itu dan jangan lupa, memang selama ini juga kalau kita bicara ekspor, memang kita ini jujurnya masih terlalu berfokus pada Pulau Jawa kan ini. Pulau Jawa sentris ini masih kecuali yang itu ya, yang tambang-tambang yang masih CPO itu tadi lah. Tetapi sebenarnya mereka kan hanya tempat produksi saja. Tapi pelakunya itu masih banyak orang-orang yang ada di kota-kota besar, khususnya di Jakarta, di Surabaya. Nah ini kita ingin supaya sustain bisa bertumbuh besar, maka harus digerakkan itu sumber-sumber ekspor yang pelakunya itu juga ada di berbagai seluruh daerah di seluruh Indonesia ini gitu. Nah ini yang PR yang menurut saya harusnya bisa segera dilakukan. Langkah apa yang harus segera dilakukan kalau Anda katakan memang kita harus mencari nature-nya, kekhasannya Indonesia sehingga mungkin masyarakat dunia tahu pada saat kita mengekspor produk apapun ya dalam artian ini adalah produk andalan Indonesia, masyarakat internasional akan tahu bahwa ini adalah memang produknya Indonesia begitu. Pak Handito, menurut Anda apakah kita sudah sampai pada level tersebut atau belum nih sampai saat ini? Iya, nah ini kalau ini kita titip pesan lah sama pemerintah yang baru nanti ya. Saya rasa Indonesia ini perlu punya pusat pertumbuhan ekspor yang dikembangkan dengan serius. Menurut saya paling nggak ada 5 pusat pertumbuhan ekspor gitu ya. Maksudnya terserah di mana, tapi kalau saya mengidentifikasi yang udah punya kemampuan selain Jakarta, termasuk tentu saja Tangerang ya. Sebenarnya sekarang ini pusat pertumbuhan baru muncul di yang sekitar Kerawang, Bekasi yang tadinya nempel Jakarta sekarang udah sendiri gitu ya. Itu saya anggap itu masuk dalam kelompoknya
Kerawang, Bandung lah. Gitu. Oke. Tapi yang ketiga itu kelompok yang di Medan sana ya. Medan ini dari dulu sebenarnya kekuatannya besar ya, tetapi ini kelihatannya harus digerakkan lagi lebih besar lagi. Dan kemudian yang keempat itu ada di Semarang ya. Semarang maksudnya Jawa Tengah lah ya, Jawa Tengah ini besar. Yang kelima tentu saja nggak bisa lari dari Jawa Timur. Tetapi di tier yang kedua itu kita perlu mengembangkan ekspor yang basisnya ada di daerah-daerah kayak Manado, Maluku sana, tentu saja Makassar, Bali. Saya sekarang lagi ada di Bali contohnya. Ya. Saya sekarang lagi ada kegiatan di Universitas Udayana di Bali. Oke. Ini kan saya lihat animo dari anak-anak muda kita untuk mendorong ekspor, terutama produk-produk kreatif itu sedang besar. Nah, ini juga perlu diwadahi gitu, perlu dibangun sebagai pusat pengembangan ekspor yang harus distribusi gitu. Ekspor itu nggak boleh hanya di daerah-daerah tertentu saja gitu. Itu yang harus dilakukan, Mas Pras. Baik, tapi apakah kita bisa memulai langkah kalau memang upaya ini kan juga terus dicari oleh pemerintah untuk mencari produk-produk andalan baru Indonesia selain komoditi yang kita tahu juga sudah mulai berkurang begitu ya kalau kita lihat benefitnya nih bahkan untuk penerimaan negara. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya Pak Andito. Kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Handito Jono, Kepala Sekolah Ekspor. Pak Handito, menarik kalau kita lihat bagaimana strategi yang mungkin bisa Anda berikan salah satu sumangsaran sebagai pelaku ekspor juga di Indonesia. Begitu menyikapi bahwa tadi kita perlu mencari komoditi-komoditi baru andalan ekspor Indonesia. Selain komoditas yang memang selama ini menjadi andalan, ada kita tahu pertambangan, kemudian pertanian. Lantas bagaimana koordinasinya supaya pertumbuhannya itu seimbang di luar Jawa kalau memang Anda katakan tadi jangan terlalu Jawa sentris. Ya, saya rasa memang ini sesungguhnya apa yang kita bisa ekspor itu di luar Jawa banyak ya, banyak, dan selama ini itu sudah dimanfaatkan, tetapi belum tentu bisa sustain kan, kita apalagi yang bahan-bahan tambang gitu ya, barang-barang tambang. Tetapi sebenarnya potensi di luar Jawa banyak. Dan kalau kita bicara tentang pengembangan ekspor nasional, memang harusnya tadi sampaikan di bagian sebelumnya bahwa kita perlu punya pusat-pusat pengembangan ekspor di daerah. Selama ini kita melihat ekspor itu quote unquote masih sentralisasi ya, masih sentralisasi. Padahal ini sebenarnya ekspor ini bisa lebih desentralisasi sebenarnya, eranya kan era desentralisasi. Maksudnya pusat pertumbuhan itu untuk ekspor itu harusnya dikembangkan di beberapa daerah, tapi pemerintah pusat itu fasilitasi. Contoh ya, kalau kita bicara eksportir baru gitu, mau nggak mau kan harus manusianya. Pemerintah pusat sudah lakukan itu. Kampus Merdeka sudah mencetak 4.000 lebih mahasiswa yang sudah belajar ekspor selama 1 semester. Ini kemudian kita harus hidupkan gitu. Kita dalam pusat-pusat pengembangan ekspor di berbagai daerah. Nah, tetapi kemudian fasilitasi. Nah, optimalkan produk dari daerah setempat nggak apa-apa. Contoh kalau kita bicara tadi saya dari Bali, produk kreatif di sini luar biasa kan gitu. Nah, pusat pengembangan ekspor masa depan produk kreatif bisa dikembangkan di Bali misalnya. Ya, tapi bagaimana dengan dukungan kebijakan yang ada kalau kita mencoba mencari salah satu produk andalan ekspor kita begitu, dan bagaimana dengan kolaborasi dengan pemerintah daerahnya untuk bagaimana membina, meningkatkan lagi begitu ya UMKM lah kalau kita bicara mengenai UMKM yang bisa dijadikan juga komoditi ekspor Indonesia ke depan. Ya, sebenarnya pelaku usaha yang menengah ya. Saya kalau ekspor ini kan perlu juga kemampuan manajerial, kemampuan keuangan yang cukup gitu. Kalau mau besar. Yang pelaku usaha yang kelas menengah di daerah itu banyak sebenarnya, dan kita selama ini masih belum fasilitasi mereka. Benar tadi bahwa ini harus menggerakkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini bisa digerakkan dengan saya rasa memberi stimulus gitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Saya rasa pemerintah pusat bisa mendorong pemerintah daerahnya untuk mencari pionir-pionir eksportir baru, yang terutama satu dimulai dari yang kelas pelaku usaha yang sudah bergerak di kelas menengah agar mereka menjadi eksportir. Saya beberapa hari yang lalu berkunjung ke salah satu perusahaan industri makanan yang sudah masuk di 120 negara gitu ya.
kalau saya perhatikan, oh ini yang begini-begini sebenarnya ini memberi inspirasi gitu ya tentang bagaimana perusahaan-perusahaan kelas menengah kita itu sebenarnya bisa juga mengikuti itu gitu. Masuk ya mungkin nggak usah 120 negara, 20 negara aja. Kita punya 1.000 aja perusahaan-perusahaan seperti ini, maka ekspor kita bisa bergerak. Nah ini nggak mulai dari nol gitu. Nah tetapi jangan lupa, memang kita membutuhkan generasi-generasi berikutnya, anak-anak muda kita yang kemudian kita siapkan untuk menjadi eksportir-eksportir baru Indonesia. Oke, dan di tahun 2024 kita tahu ekonomi Indonesia diproyeksikan bisa mencapai 5,2%. Nah, mampukah ekspor impor ini juga bisa menjadi penopang dari aktivitas perekonomian Indonesia? Ya, ini kesempatan baik buat Indonesia untuk genjot ekspornya ya, karena pertumbuhan ekonomi 5,2 itu menurut saya akan berat tercapai kalau hanya mengandalkan pertumbuhan dalam negeri ya. Ada insentif pemilu, tetapi itu kan sesuatu yang sebenarnya hanya bukan sesuatu yang mendasar gitu ya, hanya sebagai sebuah event gitu ya. Tetapi kita harus membangun ini kesempatan yang baik tahun 2024 ini untuk dongkrak ekspor. Nah, ini perlu dilakukan upaya-upaya. Sebenarnya selama ini contohnya, kalau kita bicara tentang mendorong ekspor itu kan salah satunya dengan pameran gitu ya, di luar negeri. Nah, 2024 mestinya sambil yang kita menikmati perang di dalam kompetisi politik di dalam negeri, kesempatan baik kita masuk ke pasar-pasar internasional. Saya rasa ini kesempatan yang bagus untuk kita ke sana. Tentu saja ini dibutuhkan kolaborasi bagus antara pemerintah dengan pelaku usaha ya. Nah, tapi juga jangan sekarang ini juga perlu dikembangkan sumber-sumber yang lain gitu untuk membuat ekspor Indonesia itu bisa lebih merata. Termasuk juga menggerakkan pemerintah daerah tadi. Ya, perlu ada satu kebijakan khusus lagi yang perlu dikeluarkan atau dirilis oleh pemerintah begitu untuk bisa menarik lagi minat mungkin para calon-calon eksportir baru Indonesia dari generasi-generasi muda Indonesia, meskipun sebenarnya ketertarikan mereka sangat tinggi, tapi mereka mungkin belum tahu harus kemana dan bagaimana begitu Pak Dito. Iya, saya rasa ini kalau selama ini kan kita saya sendiri juga ketua asosiasi startup teknologi ya. Selama ini kita ini memberi perhatian besar tuh pada startup teknologi. Nah sekarang ini waktunya nih startup ekspor ini kita kembangkan. Jadi anak-anak muda perlu dibuat. Tadi kalau kita bicara pusat pengembangan ekspor baru, di dalamnya itu embedded kita masukin anak-anak muda, ya kemudian kita kasih fasilitasi, dorongan modal dan sebagai pendampingan. Tentu saja yang udah siap ya untuk mereka ini cepat-cepat bisa menjadi eksportir gitu. Nah ini yang harus crash program memang. Nah kalau ini kita lakukan maka tadi itu yang menengahnya maju, yang kecilnya tiba-tiba menjadi besar startupnya, tetapi juga yang besarnya kan tetap akan jalan gitu. Kita tidak akan tidak akan mengurangi porsinya peran yang besar harus terus lebih besar lagi. Kalau saya amati beberapa perusahaan Indonesia sekarang sudah bikin pabrik di luar negeri, menurut saya itu langkah bagus gitu ya, bahwa kita makin kuat masuk di pasar luar negeri dengan kita mendirikan industri-industri pabrikasi di luar negeri. Nah ini perlu juga kita kasih kesempatan ya, kita dorong gitu. Tinggal bagaimana mencatatnya ya, bagaimana itu mencatat itu sebagai ekspor gitu Pak, karena dia produksinya di luar negeri, bikin pabriknya di luar negeri gitu ya. Nah, tinggal bagaimana catatannya aja lah gitu. Oke, lantas bagaimana proyeksi Anda terkait dengan kinerja ekspor Indonesia di tahun 2024 mendatang? Mengingat Anda katakan ini juga tahun yang menantang begitu ya di tahun depan ini Pak Dito. Ya, tahun 2024 ini saya rasa ini tahun yang menurut saya tahun yang tidak mudah buat perekonomian kita maupun buat ekspor kita juga ya. Saya rasa kita harus realistis gitu, karenanya hanya satu yang kita bisa lakukan adalah kerja keras gitu ya, karena tahun depan bukan tahun yang mudah buat kita semuanya. Baik, itu dia, berarti memang masih ada PR, kemudian bagaimana kita menjalin integrasi lah kalau bisa kita lihat begitu antara komponen-komponen pemerintah yang mendukung ekspor impor Indonesia, tentunya untuk bagaimana kita menciptakan lagi produk-produk andalan ekspor Indonesia. Pak Dito, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Dito. Salam sehat, terima kasih Mas Pras. Semoga ekspor kita terus maju ya. Baik, terima kasih juga.